Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan kami tim bersama tim PTTRA pada mata kuliah Matematika Dasar 2A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear. Ya, tujuannya diharapkan setelah melihat video ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem persamaan linear. Kemudian kita juga nanti akan mampu menyelesaikan sistem persamaan linearnya, mencari solusinya. Selanjutnya kita mengetahui bahwa setiap sistem persamaan linear atau SPL dapat tidak memiliki solusi, kemudian dapat memiliki tepat hanya satu solusi, atau yang terakhir memiliki tak hingga banyaknya solusi. Nah, baik, masuk kita ke bagian sistem persamaan linear. Jadi yang dimaksud dengan sistem persamaan linear adalah sebuah garis yang terletak pada bidang fc yang dapat dinyatakan secara aljabar dalam suatu persamaan berbentuk A1X plus A2Y sama dengan B. Dengan A1, A2, dan B merupakan konstanta real, dan A1 dan A2 tersebut tidak nol. Ini merupakan persamaan linear yang terletak pada suatu bidang. Dan terdapat juga suatu persamaan linear di suatu ruang. Nah, bagaimana bentuknya? Nah, jika persamaan linear terletak di suatu ruang, maka bentuk persamaan linearnya adalah sebagai berikut. A1X plus A2Y plus A3Z sama dengan B. Kemudian jika kita memiliki persamaan linear yang lain, nah, kumpulan dari persamaan linear inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear. Nah, jadi kita sudah dapat ya menjelaskan apa yang dimaksud dengan sistem persamaan linear. Ya, ya. Selanjutnya kita akan mencari ya suatu solusi dari sistem persamaan linear. Nah, suatu sistem persamaan linear dua variabel dengan variabel x1 dan x2 yang terdiri dari dua persamaan berbentuk A11 x1 plus A12 x2 sama dengan B1 dan A21 x1 plus A22 x2 sama dengan B2 dengan A11, A12, B1, A21, A22, dan B2 merupakan konstanta real. Dan A11 dan A12 serta A21 dan A22 tidak bilangan 0, maka kita akan memperoleh suatu solusi, katakanlah X1 dan X2, nah, yang memenuhi sistem persamaan di atas. Jadi, jika terdapat dua persamaan linear, ya, solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah titik perpotongan dua garis tersebut. Ya. Jadi, jika terdapat dua persamaan linear, jika kita ingin mencari solusi sistem persamaan linear tersebut, kita harus sama halnya ya seperti kita mencari titik perpotongan antara dua garis tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Berbicara tentang perpotongan dua garis, ada tiga bentuk perpotongan. Kemungkinan hal-hal yang terjadi antara dua garis. Nah, yang pertama ini, ya, yang pertama ini, kedua garis sejajar dan tidak berpotongan. Jadi ada kalanya pada dua garis tersebut sejajar dan tidak berpotongan. Ya. Kita perhatikan ya, garis yang berwarna ungu dan garis yang berwarna biru. Itu adalah dua persamaan linear, tapi dia tidak memotong garis tersebut. Ya. Nah, yang kedua adalah titik perpotongan dua garis. Nah, ini ya tepat ya, mereka berpotong di satu titik. Kemudian yang ketiga, kedua garis berhimpitan. Jadi sepanjang garis ini mereka berhimpitan. Ya. Nah, baik, selanjutnya, jika tadi kita membicarakan
solusi sistem persamaan pada dua persamaan garis ya. Nah, sekarang kita bisa saja memiliki tiga persamaan garis. Bagaimana ya suatu solusinya? Tentu kalau jika kita memiliki tiga persamaan garis, artinya jika kita memiliki tiga variabel ya x1, x2 ya. Nah, tiga variabel x1, x2 yang terdiri dari tiga persamaan sebagai berikut. Nah, seperti berikut ya. Jadi kita memiliki tiga persamaan dengan syarat seperti berikut. Jadi nanti kita akan memperoleh suatu solusi, katakanlah solusinya S1, S2, dan S3. Kemudian hal-hal yang mungkin terjadi pada tiga garis tersebut, ini karena ada tiga garis, berarti kita bisa berbicara terhadap suatu bidang yang saling berpotongan ya. Nah, kemungkinannya adalah yang pertama adalah ketiga bidang tidak saling berpotong. Jadi ada halnya kita bisa memperoleh ya suatu gambaran ya, bahwa ketiga bidang tersebut tidak saling berpotongan. Jadi mereka hanya berpotongan pada dua bidang saja. Jadi seperti ini. Misalkan ini adalah bidang 1 berpotongan dengan bidang 2, tetapi tidak berpotongan dengan bidang 3. Selanjutnya bidang 2 berpotongan dengan bidang 3, tapi tidak berpotongan dengan bidang 1, dan begitu seterusnya. Ya. Nah, selanjutnya ketiga bidang berpotongan pada satu titik. Nah, ini yang disebut dengan solusinya nanti di sini. Ya. Nah, jadi mereka berpotongan tepat pada satu titik. Jadi solusinya tunggal. Ya. Selanjutnya, ketiga bidang berpotongan pada satu garis atau berhimpitan. Jadi yang ini adalah satu garis ya, lihat garis berwarna biru. Jadi sepanjang ini merupakan solusi dari sistem persamaan tersebut. Dan ada kalanya mereka saling berhimpitan. Ya, kalau berhimpitan berarti sepanjang bidang itu berhimpitan ya sampai S1, S2, S3, berarti mereka memiliki solusi yang banyak ya. Nah, seperti itu. Ya, selanjutnya ya, bagaimana jika terdapat sistem persamaan linear yang memiliki n persamaan dan n variabel? Nah, di mana kita tahu sebelumnya ya bahwa sistem persamaan linear itu ada yang tidak memiliki solusi dan ada yang hanya memiliki tepat satu solusi, sedangkan ada juga yang memiliki tak hingga solusi banyaknya. Nah, jika sistem persamaan tidak memiliki solusi, artinya sistemnya tidak konsisten. Ya, sekarang kita langsung saja ya, bagaimana cara menentukan solusi dari sistem persamaan berikut. Misalkan terdapat sistem persamaan linear dengan persamaan yang pertama yaitu 4x1 plus 2x2 sama dengan 4, kemudian 2x1 plus x2 sama dengan 8. Nah, jika kita cari ya kan persamaan garisnya adalah sebagai berikut. Kita memperoleh ya gambar seperti berikut. Nah, untuk menentukan solusi tersebut ya, kita perhatikan persamaan garis yang pertama ya kan. Terus kita buat juga persamaan garis yang kedua ya, dimana x1-nya ya kita pindah ruaskan. Kemudian persamaan pertama dengan persamaan kedua ini ya, karena dia sama-sama x2, jadi kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, ternyata kita memperoleh ya 2 sama dengan 8 ya, ya kan, karena negatif 21 ini bisa kita coret ya kan. Nah, 2 sama dengan 8 ini jelas salah, artinya persamaan 1 dan 2 atau sistem persamaan nomor 1 ini ya dengan
grafiknya seperti ini ya, atau persamaan garis seperti ini gambarnya, dan kita telah menentukan solusinya dengan cara seperti ini. Karena 2 sama dengan 8 itu salah, ya kan, tidak benar, maka artinya sistem persamaan ini tidak memiliki solusi. Nah ya, jadi ini adalah salah satu menentukan apakah sistem tersebut memiliki solusi atau tidak. Untuk contoh selanjutnya, kita akan menentukan solusi dari sistem persamaan linear yang terdiri dari persamaan 1, 2, X1 plus X2 sama dengan 6 dan X1 tambah X2 sama dengan 4. Dengan mendiskusikan X1 sama dengan 0 ya, dan X2 sama dengan 0, nanti kita akan memperoleh grafik seperti ini ya. Nah, jadi kita memperoleh dua garis ya yang saling berpotongan di satu titik. Nah, jadi solusinya adalah di titik ini. Nah, kita bagaimana menentukannya? Nah, salah satunya adalah seperti tadi. Jadi kita solusikan apanya kita pindah ruaskan ya selain X1-nya, kemudian kita samakan. Kita perolehlah X1-nya sama dengan 8/3. Nah, kemudian karena kita sudah memperoleh X1 8/3, kita substitusikan X1 ini ke salah satu persamaan. Persamaan 1 atau persamaan 2 terserah. Kemudian setelah itu kita peroleh X2-nya sama dengan 2/3. Jadi titik ini memiliki koordinat 8/3, 2/3. Itulah solusinya, yaitu solusi tunggal. Untuk contoh yang ketiga, kita akan menentukan solusi dari sistem persamaan linear X1 tambah X2 sama dengan 1 dan 4X1 tambah 8X2 sama dengan 4. Nah, kemudian kita ternyata memperoleh ya grafiknya seperti ini. Mereka saling berhimpit. Nah, bagaimana menentukan solusinya ya? Nah, seperti ini, kemudian kita samakan, ternyata dia sama-sama dengan 0. Nah, artinya sistem persamaan ini memiliki solusi banyak ya. Karena dia saling berhimpit. Jadi selama garis panjang garis ini adalah solusinya atau solusi tak terhingga ya. Oke. Jadi biasanya kita bisa membuat sebuah parameter ya. Katakanlah di sini parameternya adalah T. Kemudian kita anggap ya X1 itu adalah T. Kemudian kita akan bisa substitusikan T tersebut ke dalam salah satu persamaan. Sehingga kita memperoleh X2-nya yaitu setengah T. Jadi ya sepanjang T ini ya kan T itu adalah bilangan real. Nah, maka kita akan bisa memperoleh solusi tersebut. Ya, katakan T-nya sama dengan 1. Berarti X2-nya adalah setengah, ya kan? Karena setengah kali 1 setengah. Atau katakanlah X1-nya 2. Kita bisa memperoleh X2-nya. Oh, maaf ya, di sini setengah kurang setengah T ya. Nah, berarti seperti itu. Ya. Nah, jadi solusinya bukan hanya satu ya, jadi tak terhingga karena sepanjang garis ini. Ya. Oke. Yang selanjutnya bagaimana kita ingin menentukan ya jika dia persamaannya ada 3 dan variabel diketahuinya ada 3 juga. Nah, awalnya kita buat ya persamaan satu itu kita namakan dengan B1, persamaan kedua dengan B2, dan persamaan ketiga dengan B3. Nah, kita bisa mencari solusi tersebut nanti dengan menggunakan bantuan metode eliminasi. Yang pertama kita ingin mengeliminasi X2, maaf X1. Jadi artinya kita menggunakan persamaan B1 dan B2. Nah, kita lihat di sini itu X1-nya ya dan min X1. Jadi artinya kita tinggal menjumlahkannya sehingga kita bisa memperoleh persamaan yang keempat yaitu min X2 tambah 5X3 sama dengan 9. Selanjutnya, untuk yang kedua persamaan 1 dan persamaan 3 ya kita tetap ingin mengeliminasi X1-nya. Ya.
karena nanti kita akan mendapatkan dua persamaan dengan S2 dan S3 tertinggal ya. Nah, jadi karena kita perhatikan di sini S1 dan S3-nya itu S3-nya B3-nya adalah 3S1, artinya kita tinggal mengalihkan ya persamaan 1 dengan 3 supaya nanti 3 dengan 3 ini ya kita bisa kurangkan sehingga dia hilang atau eliminasi. Nah, sehingga kita bisa memperoleh persamaan B5 ya 10S2 tambah 2S3 sama dengan 14. Kemudian persamaan B4 dan B5 ini barulah kita mengeliminasi S2 ya dengan cara mengalihkan persamaan B4 dengan 10 dan menjumlahkan dengan persamaan B5. Sehingga kita memperoleh S3-nya sama dengan 2. S3 sama dengan 2 ini kita bisa substitusikan ke persamaan B4 sehingga nanti kita akan memperoleh nilainya yaitu S2 yang sama dengan 1. Kemudian S2 sama dengan 1 ini kita substitusikan juga ke persamaan pertama ya karena itu yang termudah ya kalau kita lihat ya. Boleh tuh persamaan kemana aja tapi ya kalau bisa yang lebih mudah kenapa enggak ya. Nah, jadi ke pertama ini kita bisa substitusikan S2 sama dengan 1 dan S3 sama dengan 2 sehingga kita bisa memperoleh X1-nya sama dengan 3. Jadi kita sudah memperoleh S3, kita sudah memperoleh S2, kita memperoleh S1. Artinya kita sudah mempunyai solusi dari sistem persamaan tersebut ya, yaitu dengan 1 sama dengan 3, S2 sama dengan 1, dan S3 sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu metode penyelesaian sistem persamaan linear ya. Karena tidak mungkin kita menggunakan eh, grafik atau kita menggunakan metode eliminasi ya kan. Bagaimana nanti kalau jika sistem persamaan linear dengan eh, apa ya? Begitu besar ya persamaannya. Misalkan dengan n variabel dan n persamaan ya. Nah, tidak mungkin kan kita menggunakan metode eliminasi. Nah, selanjutnya kita bisa ya menggunakan suatu namanya ini ya, matrix coefficient ya. Nantinya kita bisa menggunakan beberapa sifat ya untuk menentukan solusinya. Yang pertama adalah misalnya seperti ini. Misalkan A adalah suatu metrik berukuran n kali n, jika A adalah metrik yang invertible, maka untuk setiap matriks B yang berukuran n kali 1, sistem persamaan AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Ya. Jadi nanti kita akan membentuk sebuah solusi ya dengan A inverse B, di mana A-nya adalah matriks ya ukuran n kali n atau n kali n ya. Nah, dari kita peroleh dari persamaan sistem persamaan linear dengan x-nya ya. X adalah berukuran n kali 1 dan juga solusinya B dengan n kali 1. Jadi, misalkan ya A adalah suatu matriks berukuran n kali n ya, dengan sifat invertible atau dapat di inverse. Akibatnya A inverse A ya, A inverse A itu sama dengan A kali A inverse. Ya. Jadi kita kalikan kedua ruas persamaan AX sama dengan B dengan A inverse dari sebelah kiri. Sehingga kita peroleh A inverse A kali X sama dengan A inverse B. Artinya A inverse kali A itu sama dengan metrik identitas. Ya. Oke. Kemudian metrik identitas dikali dengan X itu sama dengan X. Sehingga kita peroleh X sama dengan A inverse B. Artinya solusi tersebut merupakan solusi tunggal ya karena X tersebut adalah satu-satunya solusi. Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu sifat dari sebuah matriks ya, berukuran n kali n. Nah, jika suatu matriks A merupakan matriks yang berukuran n kali n,
Pernyataan-pernyataan berikut adalah ekuivalen, yaitu semuanya benar atau semuanya salah. Artinya, yang pertama A adalah invertible, artinya determinan A-nya tidak sama dengan 0. Kemudian AX yang sama dengan B memiliki tepat satu solusi untuk setiap matriks B yang berukuran n kali 1. Dan X sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, yaitu X sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita gunakan syaratnya untuk mencari sebuah solusi. Baik, kita langsung saja coba ya membahas ya langsung ke contohnya supaya lebih paham. Nah, misalkan kita ingin mencari solusi dari sistem persamaan berikut ya. Nah, artinya kita itu akan memperoleh ya yang pertama yaitu mana A ya sama dengan metrik dari 2 1 1 2 ya. Nah, jadi selanjutnya X-nya adalah sama dengan dari X1 dan X2 ya. Nah, kemudian B-nya sama dengan 6 dan 4. Nah, ya. Jadi kita peroleh dari sistem persamaan ini ya. Nah, ini 2 1 ya. Jadi 2 1 dan ini 1 2 ini 1 2. Ya begitu. Jadi maka ya. Jadi maka kita akan bisa memperoleh A inverse-nya ya. Kita akan bisa memperoleh A inverse-nya, tapi kita tentukan dulu ya kan, apakah determinannya 0 atau tidak. Nah, kita tentukan dulu, berarti jadi determinannya apakah sama dengan 0, kita cek. Kita peroleh dari 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3, artinya tidak sama dengan 0 ya. Kemudian kita bisa peroleh, kita cek maka A inverse-nya adalah dengan cara seperti ini ya. Yaitu seperdeterminan ya dikali dengan 2 min 1 min 1 2 ya. Ingat ya cara mencari A inverse ya. Jadi seperdeterminan A ya, matriks dari A ya di sini. Nah, dikali dengan matriks A di mana ini kita pindah ruas ke kita saling gantikan dan ini kita kalikan dengan negatif ya, sehingga kita peroleh sepertiga ya, tadi determinannya kan 3 dari matriks 2 min 1 min 1 2. Nah, sehingga kita peroleh 2/3 1/3 negatif 1/3 dan negatif 1/3 dan 2/3. Jadi ini adalah matriks dari A inverse-nya. Kemudian untuk mencari solusinya ya, kita tinggal menggunakan rumus yang tadi ya, X sama dengan A inverse B. Artinya tadi A inverse-nya ini ya. Nah, jadi 2/3 minus 1/3 dengan minus 1/3 dan 2/3. Ini adalah matriks dari A inverse dikali dengan B-nya. B-nya ini adalah 6 dan 4. Nah, jadi ya sama dengan 8/3 ya. Jadi artinya
2/3 dikali 6 ditambah negatif 1/3 dikali 4, dapatnya 8/3. Kemudian untuk mencari yang di sininya, ya, negatif 1/3 dikali 6 ditambah 2/3 dikali 4. Dapatlah dia 2/3. Jadi ini adalah solusinya. Ini adalah X1 dan ini adalah S2. Ya, jadi X1-nya 8/3 dan S2-nya 2/3 ya. Selanjutnya ada salah satu aturan ya yang bisa mempermudah dalam menentukan penyelesaian sistem persamaan linear, yaitu metode aturan Cramer. Nah, yaitu yang berbunyi jika AX sama dengan B adalah suatu sistem dari n persamaan linear dengan n variabel sedemikian hingga determinan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi kita harus cek dulu determinannya, syaratnya harus tidak sama dengan 0. Maka sistem ini memiliki tepat satu solusi, di mana solusinya kita bisa memperoleh dengan cara X1-nya sama dengan determinan A1 per determinan A, X2-nya sama dengan determinan A2 per determinan A, dan seterusnya Xn sama dengan determinan An per determinan A. Dengan AJ adalah metrik yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke J ya dari A dengan entry-entry pada matriks. Nah, ya. Jadi AJ itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengganti entry-entry pada kolom ke J dari A dengan entry-entry pada matriks B. Nah, jadi nanti kita akan mengganti matriks, misalnya kita ingin menggunakan yang S1, berarti kita akan mengganti, kita akan membuat suatu matriks A1 ya. Jadi di mana nanti kolom ke-1 kita ganti dengan matriks B. Jadi itulah dari matriks dari A1. Gimana? Paham nggak maksudnya? Oke, agar lebih pahamnya langsung aja kita coba ya contoh. Baik, selanjutnya adalah contoh untuk menggunakan aturan Cramer. Ya, jadi misalnya kita memperoleh persamaan seperti ini, kita ingin menentukan solusinya ya. Jadi yang pertama, aturan Cramer itu kita harus memastikan dahulu bahwa persamaan itu sistem persamaan tersebut memiliki determinan yang tidak sama dengan 0. Ya. Jadi untuk menentukan determinan ini, ya, jadi untuk menentukan sistem persamaan ini determinannya ya, kita bisa menggunakan seperti mencari determinan biasa ya. Nah, sehingga kita ya kita sudah mempelajari ya sebelumnya cara menentukan determinan. Jadi determinan untuk persamaan ini ya, anggaplah ini adalah persamaan A. Nah, determinan ini adalah sama dengan 44 ya, artinya tidak sama dengan 0. Jadi ya kita bisa memperoleh ininya ya menggunakan aturan Cramer ya. Nah, kemudian di dalam aturan Cramer artinya dia tidak determinan tidak sama dengan 0, berarti kita sekarang adalah langkah kita ingin menentukan A1-nya dulu ya. A1-nya. Nah, coba kita tentukan A1-nya ya. Nah, jadi tentukanlah A1-nya. Jadi A1-nya itu adalah kolom ke-1 ya. Kita gantikan dengan B. Nah, B-nya adalah 6, 38 ya. Ingat ya, B-nya adalah yang ini ya. Nah, terus ya persamaan kolom keduanya adalah seperti yang biasa ya, 0, 4, dan 2 ya. Ya, perhatikan ya, di sini kan S2-nya 0, terus S2-nya 4, di sini S2-nya minus 2. Ya, ya di sini ada 2 minus 2 ya. Kemudian di sini adalah 2, 6, 3 ya. Bisa kita hitung nanti determinannya ya. A1 sama dengan minus negatif 40. Nanti seperti itu juga ya, A2-nya berarti kolom yang kedua ya kita ganti nanti dengan kolom B ya, gitu.
Jadi ini kita peroleh seperti ini. Nah, ini yang kita ganti dengan 6, 30, dan 8. Kemudian 2, maaf ya, 2, 6, 3. Nah, ini nanti kita peroleh determinan dari A2 sama dengan 72 ya. Ini saya tidak perlu mengajari lagi ya, cara eliminasinya kan udah pernah dipelajari ya. Kita langsung saja. Kemudian A3-nya adalah, nah, A3-nya sama dengan, nah, jadi ini adalah 1, negatif 3, negatif 1, kemudian kolom keduanya tetap ya, sama dengan kolom pertamanya. Ya. Nah, karena dia kalau 3, berarti kolom yang ketiganya kita ganti dengan entry-entry daripada B. Nah, sehingga ini kita peroleh determinan dari A3 ini sama dengan 152 ya. Sehingga kita bisa memperoleh solusinya yaitu X1 sama dengan determinan A1 per determinan dari ya, determinan dari A, yaitu sama dengan berapa tadi determinan A1-nya? Ya, negatif 40 ya. Negatif 40 per determinan dari A-nya 44 ya, sama dengan berarti negatif 10 per 11 ya. Begitu juga nanti dengan A2-nya. A2-nya kita bisa peroleh nanti determinan dari, jadi determinan dari A2 tadi apa? 72 per determinan dari A, yaitu 444 ya. Jadi sama dengan 18 per 11. Kemudian untuk yang S3-nya ya, kita saya buat di sini aja ya. Nah, sama dengan tadi determinan dari A3 tadi berapa? 154. Kemudian di sini determinan dari A yaitu 44. Jadi sama dengan 38 per 11. Jadi kita sudah memperoleh solusinya ya. Yang X1 adalah 10 per 11, S2-nya adalah 18 per 11, dan S3-nya adalah 38 per 11 ya. Tapi ingat ya, kata kunci dari metode Cramer adalah matriks berbentuk n kali n dan determinannya tidak sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Jadi aturan Cramer bisa mempunyai solusi tunggal gitu ya. Jadi gampang ya aturan Cramer ya, daripada harus mengeliminasi satu-satu kan agak panjang ya. Oke. Jadi sampai disitulah ya pemahaman kita ya tentang sistem kesamaan linear. Jadi sebelum mengakhiri ini kita bisa merangkum ya. Yang pertama yaitu sistem yang terdiri dari n persamaan linear dengan n variabel, misalkan sebagai x1 sebagai n dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah merupakan sistem persamaan linear ya. Kemudian setiap sistem persamaan linear ya dapat tidak memiliki solusi atau dapat memiliki solusi tepat satu, solusi atau solusi tunggal, atau memiliki solusi yang tak hingga banyaknya ya. Nah, jadi ada 3 kemungkinan yang akan terjadi ya dalam satu sistem persamaan ya. Kemudian sistem yang tidak memiliki solusi dikatakan sistem yang tidak konsisten ya. Jadi seperti tadi ya, ada 2 persamaan yang tidak ini tidak saling berpotongan ya. Kemudian yang keempat, misalkan A adalah satu matriks berukuran n kali n, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen ya. Jadi kalau dia A invertible, artinya determinannya tidak sama dengan 0. Jika A tidak determinannya tidak sama dengan 0, maka AX sama B memiliki tepat satu solusi dengan matriks berukuran B yang berukuran n kali 1. Kalau seperti itu, kalau C berlaku, maka D juga berlaku. AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, yaitu X sama dengan 0. Nah, begitu juga kalau tidak berlaku satu-satu pun, nah yang lainnya juga tidak berlaku.
Baik, rangkuman yang terakhir yaitu tentang aturan Cramer ya. Jadi metode ini adalah memanfaatkan fungsi determinannya. Jadi kuncinya dari aturan Cramer ini kita harus menentukan dulu determinan A ya dari suatu persamaan tersebut adalah tidak sama dengan nol ya. Jadi kita dapat memiliki solusi tunggal ya, tanpa perlu mencari atau menyelesaikan sistem tersebut secara keseluruhan. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan saya mengenai sistem persamaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami oleh semua eh, Ananda semua ya. Oke, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum, selamat belajar.